Halo semua, kembali lagi bersama saya Nesmonika Kristi Kapitan dengan NIM 632000712. Nah, di video ini adalah video kelima tugas saya dari yang terhormat Bapak Brian Givan di mata kuliah Manajemen Keuangan. Ini adalah tugas saya yang kelima, yang dimana kali ini saya akan membahas tentang dengan tema manajemen modal kerja atau yang biasa disebut dengan working capital management. Nah, di sini yaitu untuk dimana kita seorang manajer keuangan mampu untuk mengelola modal kerja investasi dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan membahas tentang definisi dari working capital management ini. Nah, working capital management ini biasanya digunakan untuk mengukur kekuatan finansial perusahaan atau guna memastikan kemampuan perusahaan tetap atau terus beroperasi dalam 1 tahun secara optimal gitu. Nah, contohnya seperti ini. Rosa ingin investasi di perusahaan yang terdapat 2 perusahaan, perusahaan A dan juga perusahaan B. Nah, perusahaan A punya aset lancar 200 juta dengan hutang lancarnya yaitu 120 juta. Sedangkan untuk perusahaan B punya aset lancarnya 30 juta dan hutang lancarnya yaitu 350 juta. Nah, di sini yang ingin kita cari tahu yaitu perusahaan mana yang Rosa pilih gitu. Apakah working capital management A atau working capital B gitu. Nah, di sini kita akan mencari tahu terlebih dahulu working capital A. Dari working capital A ini yaitu 200 juta tadi dikurangi dengan 120 juta didapat 80 juta. Nah, untuk working capital B-nya yaitu 300 juta dikurangi 350 juta yaitu dan sama dengan min 50 juta. Nah, di sini kita udah tahu dong Rosa pilih yang mana. Sudah pastinya Rosa pilih yang working capital A karena lebih besar 80 juta. Nah, di sini ada yang namanya modal kerja bersih. Nah, modal kerja bersih ini dikurangi dengan hutang lancar tadi baru didapat modal kerja bersihnya berapa gitu. Nah, misalkan modal kerja lebih besar dari hutang lancar, perusahaan akan melakukan apa gitu. Nah, di sini perusahaan akan melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu perusahaan masih dapat membayar hutang lancarnya. Dan yang kedua yaitu perusahaan masih bisa beroperasi. Yang ketiga, perusahaan punya dana untuk berinvestasi. Nah, lalu bagaimana jika modal kerjanya lebih kecil dari hutang lancarnya? Di sini perusahaan juga perlu melakukan ada 4 hal di sini, yaitu yang pertama mencari hutang jangka panjang, yang kedua mencari investasi, yang ketiga yaitu menjual aktiva tetap, dan yang keempat adalah PHK. Tapi tidak semuanya di PHK ya. Dan yang untuk menjual aktiva tetapnya yaitu dimana jika dalam perusahaan itu punya ada barang-barang yang seperti mobil bisa dijual gitu untuk membantu perusahaan tersebut agar tetap beroperasi secara optimal dan secara baik gitu, tetap berjalan lancar gitu tujuannya. Nah, di sini dalam manajemen keuangan dikenali dengan ada yang kita kenali dengan yang namanya cash conversion cycle atau biasa disebut dengan triple CC. Nah, dalam cash conversion cycle ini terdapat 3 hal, yaitu yang pertama ICP, yang kedua RCP, dan yang ketiga yaitu PDP. Nah, kita akan membahas satu persatu dari ICP, RCP, dan juga PDP. Nah, yang pertama yaitu ICP atau Inventory Collection Period. Nah, di sini untuk memperkirakan jumlah hari yang diperlukan untuk mengubah kas persediaan yang dimiliki kas. Nah, di sini untuk mengukur setiap liquidnya aset dalam bentuk persediaan. Nah, rumusnya seperti ini. Rumusnya yaitu I atau inventory itu per S itu
per 365 hari, sama dengan sisa persediaan per hari dibagi lagi dengan nilai penjualan per hari, sama dengan jumlah hari yang diperlukan untuk menjual sisa persediaan di perusahaan tersebut. Nah, di sini COGS itu yaitu cost of goods sold. Nah, di sini ada yang kedua yaitu RCP. RCP atau Receivable Collection Period. Nah, di sini yaitu untuk memperkirakan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah piutang yang dimiliki kas tersebut. Nah, di sini untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk piutang dengan rumus di bawah ini. R dibagi CS per 365 hari, yaitu dimana CS-nya itu credit sales dan sama dengan sisa piutang per hari dibagi lagi dengan nilai penjualan kredit per hari, sama dengan jumlah yang diperlukan untuk mendapatkan sisa piutang dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu PDP atau Payable Deferral Period, yaitu dimana memperkirakan jumlah hari yang diperlukan untuk membayar hutang yang dimiliki dengan kas. Nah, di sini untuk mengukur seberapa liquidnya hutang lancar yang dimiliki dalam perusahaan tersebut dengan rumus P dibagi COGS ini di per 365 hari sama dengan sisa hutang per hari per nilai penjualan per hari sama dengan jumlah hari yang diperkirakan untuk melunasi sisa hutang tersebut. Contohnya seperti ini, ICP-nya, I-nya 9.000 per 1.095.000 per 365 hari didapat 3. Dan untuk RCP-nya, R-nya 98.000 per 730.000 per 365 hari didapat 49. Dan untuk PDP-nya, P-nya 240.000 per 1095 per 365 maka didapat 80. Nah, untuk maka perusahaan diperkirakan akan ICP-nya menjual persediaannya yang senilai 9.000 tadi dalam waktu 3 hari. Dan untuk RCP-nya mencairkan piutangnya yang senilai 98.000 tadi dalam waktu 49 hari. Dan untuk PDP-nya membayar hutangnya yang senilai 240.000 tadi dalam waktu 80 hari. Nah, di sini saya akan membahas juga tentang Cash Conversion Cycle. Apa yang kita tahu tentang Cash Conversion Cycle ini? Cash Conversion Cycle ini digunakan untuk mengukur perkiraan jumlah hari untuk mengubah aset lancar menjadi kas yang dapat langsung digunakan gitu. Rumusnya yaitu CC sama dengan ICP ditambah RCP dikurangi dengan PDP. Seperti yang kita bahas tadi, apa itu ICP, apa itu RCP, apa itu PDP. Nah, di sini ICP-nya itu inventory atau persediaan, bagaimana seberapa lama kita membeli kembali persediaan yang kita miliki. Nah, untuk RCP-nya itu seberapa lama durasi untuk menarik kembali piutang, dan PDP ini yaitu payable atau bayar hutang. Nah, efek dari sales yaitu Cash Conversion Cycle. Dan untuk ada sebuah hitungan di mana kita ingin memutuskan omset naik atau turun, maka kita harus pikirkan dulu Cash Conversion Cycle-nya. Berapa persediaan yang dimiliki saat ini gitu, atau ICP-nya. Nah, di sini kalau dibeli barang X tanggal 1 Januari dan dibeli lagi bulan Maret, maka ada jarak di sana ya, Januari, Februari, Maret, dan seiring berjalannya waktu sampai Maret habis 0 atau berapa gitu. Nah, di situ kita dibeli lagi barang atau ada RCP-nya yaitu berapa hari kita berikan piutang, kita bisa menarik piutang. Contohnya hari persediaannya 90 hari dan diberi piutang 30 hari, totalnya yaitu 90 ditambah 30 sama dengan 120 hari
Semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan investasi dan piutang, maka semakin baik juga. Dana tunai itu adalah raja. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari materi yang saya dapat. Sekian dan terima kasih.